Perhatikan di dalam tradisi karismatik, saudara akan merasa rendah karena hamba Tuhannya tingginya luar biasa. No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and plagued. Will you recant or will you not? Saya melihat dengan jelas angka, jelas sekali. Ada seorang wanita, engkau sedang merindukan terobosan terjadi. Dan waktu saya lihat perempuan ini, tiba-tiba timbul angka 0, 3, 6, 1. Kosongnya 3 kali. Siapa orangnya? Dan di belakang ada angka 5. Saya mau tanya, siapa Anda punya KTP 0, 3, 6, 1, 0, kosongnya 3 kali, dan di belakangnya ada angka 5. Kau seorang wanita, kata Tuhan. Kau seorang wanita. Kau sedang berdoa sama Tuhan. Kau sedang berdoa dengan Tuhan. Uraba kata keraba, siapa orangnya? Uraba kata karaba, siapa kata karaba. Siapa orangnya? Saya lihat dengan jelas kau seorang wanita. Aku sedang mengalami satu beban rohani. Uraba kata karaba, siapa orangnya? Cepat. 0361. Ada angka 0361. 0005. Yes, haleluya. Mari Bu, maju ke depan Bu. Let's go. Yes, haleluya. Satu-satunya Pastor. Boleh tunjukkan di kamera ya, 0361. Maaf. Fokus. 036103 kali 5. Yes. Woo, praise the Lord. Engkaulah Tuhan. mari ke tema terobosan. Saudara-saudara yang percaya itu bohong, silakan komen bohong. Itu bohong, ini settingan saudara-saudara ya. Kalau bukan settingan, ini ada satu perbuatan sebelum ibadah di mana ada pengetahuan tentang nomor tersebut. Kan aneh saudara ya, Tuhan dalam rangka mau mendoakan seseorang, kenapa harus beritahu nomor KTP-nya? Terus di awal tadi ketika dia bilang saya mendapatkan sebuah nomor, itu nomor KTP, dan dia seorang perempuan. Jadi Tuhan memberitahu kepada pendeta ini nomor itu nomor KTP dan seorang perempuan. Kenapa nggak sebut aja namanya? Kenapa? Ya, kenapa Tuhan pakai cara-cara seperti ini? Apakah ada di Alkitab cara-cara seperti ini? Saudara, ibadah yang pendetanya mau menunjukkan satu kemampuan-kemampuan seperti sulap ini saudara. Ya memang seperti sulap kan, saya kok merasa seperti nonton The Master gitu, ya kan? Nah, cara-cara seperti ini itu akan membuat satu eksklusivitas kepada pendeta ini, bahwa wah, pendeta ini memang seorang hamba Tuhan, dipakai Tuhan, dia luar biasa, dia lebih dekat dengan Tuhan. Saudara, ibadah-ibadah yang eksklusif seperti ini, yang pemimpin ibadahnya itu sangat terlihat lebih dekat dengan Tuhan daripada yang lain, ini ibadah-ibadah zaman kuno, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh agama-agama Mesir di zaman kuno. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengar cuplikan video dari Pak Jimmy Pardede ini.
Maka ibadah yang palsu membuat manusia penuh dalam hal yang sangat sekunder, tapi kosong di dalam hal yang utama. Apa yang ada di dalam ibadah di Mesir? Yang pertama yang ada di dalam ibadah di Mesir adalah eksklusivitas. Yang paling akan diberkati adalah Firaun dan para pemimpin. Ibadahnya adalah ibadah untuk mengekalkan raja. Raja dan rakyat terpisah jauh. Raja dan rakyat, raja utama, rakyat cuma hamba. Maka seluruh ibadah akan meninggikan sang pimpinan. Saudara, mana ada pemimpin yang tidak suka ibadah model begini? Kalau ibadahnya memastikan pemimpin jadi orang paling hebat, paling agung, paling disembah, paling disanjung, tentu ibadah ini akan menyenangkan bagi pimpinan. Kenapa pemimpin dari gereja karismatik berusaha mati-matian bikin orang datang, berusaha dengan segala cara bikin gereja itu penuh? Karena dia yang akan paling disanjung di dalam kebaktian itu. Dia akan dianggap sebagai hamba Tuhan yang paling hebat, bisa punya kuasa, bisa menyembuhkan orang, bisa meramal, bisa punya segala kelebihan yang kita nggak punya. Perhatikan di dalam tradisi karismatik, saudara akan merasa rendah karena hamba Tuhannya tingginya luar biasa. Hamba Tuhan kayaknya dekat dengan Tuhan. Kenapa pendetaku bisa bicara langsung dengan Tuhan? Kenapa saya enggak? Karena agama palsu selalu memberikan perbedaan antara pemimpin dan bukan pemimpin. Tapi saudara perhatikan Taurat, di dalam Taurat bahkan tidak ada raja. Waktu Israel keluar dari Mesir, Tuhan mengatakan, aku rajamu, aku tidak angkat raja di tengah-tengah kamu. Dan ketika raja diangkat, kitab suci mengatakan, taruh Taurat di samping. Sebab engkau akan tunduk kepada Taurat, bukan tunduk kepada hatimu sendiri. Jadi Tuhan mengenyahkan hierarki. Tuhan memberikan demokrasi yang sejati. Firman Tuhan dan ibadah membuat kesetaraan. Sekarang kita lihat di dalam ibadah kita, adakah tempat utama? Kalau saudara bilang tempat utama di depan, maka saya merasa jemaat Karawaci sangat rendah hati. Semua mau pilih di belakang, tunggu diundang ke depan gitu ya. Diundang ke depan pun pura-pura nggak dengar. Yo, yang di belakang duduk ke depan. Itu cara yang unik. Saya mau tegur juga sungkan karena waktu masterclass saya juga duduk di belakang. Lalu ketika Pak Tong mengatakan pindah ke depan, saya sengaja duduk di balik kolom sehingga gak kelihatan. Tapi pernah satu kali Pak Tong itu pintar ya. Ayo semua pindah ke depan, termasuk yang di balik kolom. Itu jadi dia beriman ada orang di situ. Oke, jadi saudara, waktu saudara beribadah di sini, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Loh kan Bapak lebih tinggi, Bapak kan pemimpin, Bapak kan khotbah. Iya, tapi sebelum saya diundang oleh liturgos, saya adalah jemaat yang duduk sama dengan saudara. Waktu saya berdiri di mimbar, saya mewakili Tuhan memberitakan firman. Setelah saya turun, saya kembali sama dengan saudara. Maka ibadah Kristen adalah ibadah yang ada perwakilan, ada imam. Tapi setelah itu ada kesetaraan. Nah ini perbedaan dengan ibadah di Mesir. Lalu yang kedua, kalau ibadah di Mesir memberikan jarak antara pimpinan dan rakyat. Hal kedua, ibadah di Mesir atau ibadah kafir, ibadah palsu dimanapun, akan membuat kesenangan perut atau kesenangan hawa nafsu jadi utama. Kesenangan agung yang pelan-pelan masuk dan mengubah kita itu nggak ada. Saudara kalau dengar musik dung cek-cek, kalau Patong bilang itu dung cek-cek, atau dengar musik yang gampang dinikmati, musik pop atau musik rock atau apapun, saudara akan menyenanginya. Kemarin Pak Ivan pakai contoh lagu dari Ugly Kid Joe, I Hate Everything About You. Kata-katanya benar-benar kacau ya. Aku membenci cuaca, aku membenci hujan, aku membenci cerah, aku membenci kamu, aku benci segalanya tentang kamu. Aku benci papamu, aku benci mamamu, aku benci saudaramu, aku benci kamu. The end. Lagunya kayak gitu. Tapi kalau dinyanyikan dengan melodinya tam tam trada tata da 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 pram tam tada tatam, wah saudara langsung semangat. Lagunya itu bikin adrenalin langsung terpompa. Tam trada tada tam tam trada tatam tam tadadam. Bapak tahu ya lagunya? Dulu saya suka gitu ya. Sampai saya dengar khotbah Pak Ivan sindir, lu kok mau sih dibentak-bentak sama penyanyi? I hate everything about you. Lalu kita bilang, amin gitu ya. Tapi begitu dirangkum, dibikin di dalam nyanyian, langsung rasa senang. Kenapa? Ada sense kita yang primordial, ini primordial yang negatif, yang liar, yang seperti bisa tersulut. Saudara kalau mau olahraga dengar lagu ini, cocok. Saudara kalau mau berantem dengar lagu ini, cocok. Tapi saudara mau ibadah dengar lagu ini, nggak cocok. Coba kata-katanya diganti, tetap nggak cocok. Bukan I hate everything about you, tapi aku mencintai sesamaku manusia, tetap nggak cocok. Misalnya contoh ya, aku mencintai sesamaku, mencintai sesamaku, nggak bisa, nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Karena ini menggali unsur-unsur yang bersifat hawa nafsu dalam diri kita. Meskipun kata-kata bagus, tapi unsurnya hawa nafsu dua ini dipadukan nggak bisa.
maka saudara nggak bisa pakai melodi sekuler untuk kata-kata firman. Nggak nyambung. Masa nggak boleh pakai melodi sekuler? Kalau yang bagus gimana? Kalau ada yang bagus, coba beritahu dulu standar bagus itu apa. Apakah bagus karena hawa nafsu kita yang digali dan dimunculkan? Saudara, banyak lagu yang bersifat melisma, yang goyang yang satu kata itu bisa banyak goyangan. Itu bisa dua. Bisa untuk bangkitkan hawa nafsu, bisa untuk bangkitkan kelincahan dan gairah untuk memuji Tuhan. Tapi ini dua sepertinya bedanya dikit. Di dalam lagu dangdut ada melisma. Tapi arahnya adalah untuk itu gairah seksual dimunculkan. Di dalam lagu-lagu di dalam zaman Renaissance juga banyak melisma. Tapi lagu-lagu ini dinyatakan untuk meninggikan Tuhan. Di dalam Bach ya punya kantata 147 itu ada bagian yang mirip sholat. Ini kayak lagi sholat. Bener kayak gitu loh. Kalau saudara nggak percaya dengar ya 147. Waktu saudara dengar saudara kaget. Wah ini lagu kok begitu banyak melismanya. Tapi begitu diiringi dengan seluruh bagian. Saudara langsung lihat bedanya ini dengan yang lain. Ini indah bukan main. Nah maka saudara, semua dalam tradisi penyembahan berhala menggali hawa nafsu dan hal-hal yang dangkal dalam diri kita. Hal-hal yang dalam akan mengubah manusia jadi lebih baik. Hal-hal dangkal dinikmati saat itu juga. Saudara kalau makan makanan sehat, mungkin mulut saudara akan sedikit protes. Apa ini? Kurang garam. Lalu saudara bilang minta garam ke istri. Dan istri adalah dokter ahli kesehatan saudara. Istri akan mengatakan, ingat darah tinggi, kurangi garam. Kalau kurangi garam, lidahku sedih. Lalu istri akan bilang, biar lidahmu sedih, yang penting saya nggak sedih. Akhirnya saudara makan dengan kurang garam. Besoknya makanannya ditambah. Ini bukan curhat ya, saya nggak mengalami. Saya mengalami dengan rela. Nah, besoknya kurangi karbo. Kenapa mesti kurangi karbo? Karena badanmu sudah banyak lemak. Badanmu mesti dilatih untuk ambil energi dari lemak. Jangan melulu dari karbo. Nanti ketika sudah sedikit turun, baru tambah lagi karbonya. Wah, saudara merasa keleyengan, merasa nggak bisa konsen, kerja nggak bisa konsen, mulai komplain lagi. Saya nggak bisa konsen kalau kerja, gimana dong? Lalu istri saudara dengan kejam mengatakan, paksa. Lebih baik nggak bisa konsen, tapi hidupnya panjang daripada konsen, besok mati. Oh ya sudah, coba lagi. Lalu saudara dalam 1 bulan kayak begini, kayak menderita. 2 bulan, 3 bulan. Mungkin bulan keempat, saudara punya level hidup dan kesehatan jauh lebih baik. Dan saudara mengatakan, nah ini yang saya nikmati dari makanan yang saya nikmati sebelumnya. Makanan membentuk saya 3 atau 4 bulan kemudian. Tapi saudara kalau makan cheeseburger, double cheeseburger, atau apalagi, babi panggang karo. Atau babi panggang dari negara manapun lah, kalau contoh babi panggang. Lalu saudara makan sebanyak mungkin, setelah itu tutup dengan es krim. Waduh, lidahnya senang, hatinya senang saat itu. Tapi coba lihat 3-4 bulan kemudian saudara kemana? Nah maka saya mau tanya, saudara mau kesenangan kayak apa? Kesenangan yang bikin saudara langsung menikmati sekarang, tapi menghancurkan saudara 3-4 bulan kemudian. Banyak orang senang dengar lagu Korea, senang dengar lagu pop, senang dengar lagu-lagu sekuler, senang dengar lagu-lagu kacau. Tapi 3-4 bulan kemudian dia makin apa? Makin gak mengerti kekuasaan dan anugerah dan kekudusan Tuhan. Tapi makin dibentuk di dalam ibadah yang sejati. Makin menyadari ada banyak hal yang dibentukkan Tuhan kepada saya. Saya menjadi manusia yang makin baik. Nah inilah perbedaan antara ibadah kepada Tuhan dan ibadah kepada setan. Ibadah kepada setan menghancurkan kemanusiaan. Dan ini bikin Tuhan murka. Kenapa? Karena dia tidak mau nenek moyang dari umat Tuhan. Orang pertama, bangsa yang akan menjadi pendidik dari anak-anak Tuhan di Kanaan adalah orang yang kacau dan rusak. Tuhan marah kepada generasi ini karena dia mencintai anak-anak orang Israel. Saya tidak mau orang tua bodoh seperti ini. Saya tidak mau generasi pertama yang kacau begini. Karena generasi pertama harus mendidik generasi kedua. Saudara Pak Stephen Tong sering bilang kepada pendeta-pendeta, saya mati-matian paksa kamu untuk kerjakan apa yang saya bisa kerjakan. Kamu mungkin sangat sulit ikut saya. Mungkin kamu sangat pikul, berat ikut saya. Tapi saya harus perlakukan kamu seperti itu. Karena kalau kamu pun sudah longgar, nanti yang berikutnya jadi hamba Tuhan bagaimana? Nah ini yang saya ingat Pak Stephen Tong pernah katakan. Generasi pertama dan generasi penerus dari generasi pertama mesti punya kekuatan untuk menjadi satu dasar untuk sebuah bangsa menjadi bangsa milik Tuhan. Maka Tuhan perlakukan kelompok pertama ini keras sekali. Kalau kamu ibadah pun gak bisa beres. Kalau kamu bahkan gak mengerti bagaimana dibentuk menjadi umat Tuhan, maka saya tidak mau pakai kamu. Saya akan singkirkan kamu dan saya akan bentuk umatku dengan fondasi yang baru. Nah ini yang Tuhan katakan kepada Musa. Maka kita masuk ke bagian kedua ya. Inilah alasan kenapa Tuhan marah. Maka Tuhan marah dan mengatakan, sekarang biarkan saya mau hancurkan mereka.
Saudara-saudara, khotbah tadi adalah khotbah di mana Pak Jimmy mengkhotbahkan tentang orang Israel yang menyembah lembu emas. Sebenarnya mereka nggak menyembah lembu emas, ya. Mereka itu dikatakan dalam khotbah ini adalah mereka sedang menyembah Tuhan dengan menjadikan lembu emas sebagai image, sebagai media mereka menyembah. Dan kalau kita membaca di dalam bagian itu, Harun sendiri yang mengatakan bahwa inilah Allahmu, pakai huruf besar, pakai YHWH bahkan, inilah Allahmu. Ya, dia menunjuk kepada Allah tapi dengan media lembu emas. Dan Tuhan gak perintahkan itu. Cara itu mereka yang bikin, mereka yang rumuskan, mereka bersenang-senang di sana. Ibadah yang menuntut kesenangan dan menjadikan satu bentuk image, ya, sebagai orang yang benar-benar diagungkan, disanjung di situ. Itu ibadah yang penyembahan berhala. Ya, termasuk seperti yang tadi. Pendeta tadi menjadi yang sangat diagungkan, sangat dilihat dekat dengan Tuhan. Dia menjadi lembu emas yang akan memenuhi kesenangan-kesenangan orang-orang yang datang. Kemudian mereka itu di situ bersenang-senang. Ya, mereka dikatakan mereka menyembah dan bersenang-senang. Jadi yang ditekankan dalam ibadah itu adalah kesenangan, kepuasan hasrat dunia. Dan you go anywhere, setiap karismatik Pantekosta itu tetap bicara kesenangan dunia. Hidupmu diberkati, masalahmu akan selesai, pergumulanmu, kami doakan kamu sukses berhasil. Itu penyembahan berhala sebenarnya, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau kalian cintai kekristenan, jangan cuma nonton dan like, tapi coba komen dan kirim video ini ke orang-orang. Beranilah, saudara. Kasihan kekristenan dirusak oleh orang-orang yang jahat, yang mementingkan perut mereka. Kalian punya kemampuan menyebarkan video ini, ya, punya kemampuan untuk men-share ke banyak mungkin media, ke YouTube, ke Facebook, Instagram, silakan. Saya nggak akan klaim copyright kalau kalian re-upload video ini. Saya nggak akan klaim copyright, saya janji. Silakan sebarkan yang mengkritik dan menyatakan kebenaran. Ibadah harus teratur, harus firman yang dimuliakan, Tuhan yang dimuliakan. Ya, jangan ada pendeta mau bicara dari dirinya sendiri, tapi harus dari firman. Tentang dirinya itu lupakan saja. Ya, saudara-saudara, ayo kita bawa kekristenan di Indonesia ini menjadi kekristenan yang merubah masyarakat menjadi masyarakat yang mempermuliakan Tuhan. Dimulai dari ibadah yang agung dan membasmi pendeta-pendeta palsu, sesat, kurang ajar yang merusak kekristenan. Tuhan memberkati. Shalom.